Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat siang Bu Eka. Apa kabar Siang Bu Bu Eka? Romlah. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Bu Romlah kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Eka. Baiklah Bu Eka, sepertinya Bu Eka sudah siap sekali untuk melaksanakan coaching pada siang hari ini ya Bu. Siap, siap. Baik, apa sih yang akan Bu Eka lakukan agar bisa selalu present atau kehadiran penuh, baik sebelum ataupun pada saat coaching nanti? Iya, saya konsentrasi dan rasa empati begitu Bu. Baik Bu Eka, nah dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan dari kompetensi coaching itu mana sih yang akan Bu Eka kembangkan lebih dalam gitu Bu Eka? Kehadiran penuh. Ya, intinya pada present ya Bu Eka ya. Jadi untuk indikator keberhasilan dari yang Bu Eka kembangkan nanti kira-kira apa Bu Eka? Fokus mendengarkan, mampu memberi penguatan terhadap solusi yang telah dirumuskan oleh Koci, dan tetap berpedoman pada alur tirta. Gitu Bu. Baik Bu Eka, selamat melakukan coaching dengan Bu Enggal. Saya akan mengamati dari sini. Terima kasih Bu Romlah. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Enggal. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang. Mohon Mana maaf Bu kabarnya Bu Eka. Enggal? Iya, alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Eka kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Enggal. Ya, Ada mohon apa maaf Bu ini? Eka. Bu Eka sedang sibuk apa tidak ya sekarang? Tidak, kebetulan saya tidak sedang mengajar karena kelas sedang pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, kebetulan sekali Bu Eka. Dari kemarin saya punya niatan untuk berdiskusi dengan Bu Eka. Bisakah saya menggunakan waktu luang Bu Eka untuk kita berdiskusi Bu Eka? Iya, bisa sekali Bu Enggal. Ayo, ada apa ini? Jadi begini Bu Eka, akhir-akhir ini saya agak kepikiran dengan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi ketika saya mengajar, anak-anak itu seperti tidak termotivasi untuk terlibat dalam pembelajaran. Jadi mereka itu suka ngobrol sendiri, begitu Bu Eka, tidak memperhatikan sama sekali. Saya sangat tidak nyaman Bu Eka dengan kondisi tersebut. Jadi begitu ya Bu, muridnya tidak motivasi belajarnya kurang ya. Iya, Baik betul Bu Eka. Enggal. Menurut Bu Enggal, apa yang akan diharapkan dari diskusi yang akan kita lakukan hari ini? Jadi Bu Eka, sebenarnya harapan saya dengan kita berdiskusi, semoga nanti saya bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan saya Bu Eka. Oke, baik Bu Enggal. Menurut Bu Enggal, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Enggal itu memiliki motivasi belajar yang rendah dalam pembelajaran Bu Enggal? Menurut saya Bu Eka, kemungkinan itu karena saya tidak menggunakan teknik yang bervariasi dalam mengajar. Saya cenderung dominan dalam mengajar menggunakan teknik ceramah. Jadi anak hanya mendengarkan saya saja, seperti tidak ada interaksi di antara kami. Mungkin itu Bu Eka, makanya anak-anak tidak termotivasi dalam pembelajaran saya. Oh, begitu ya Bu Enggal. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bu Enggal itu tumbuh kembali motivasinya dalam belajar bersama Bu Enggal? Menurut pendapat saya sebaiknya itu menggunakan teknik mengajar yang bervariasi. Tidak hanya ceramah, tetapi didukung dengan teknik mengajar yang lain seperti ada diskusi kelompok, presentasi, wawancara, permainan, atau ada ice breaking. Begitu, Bu Eka. Jadi ada variasi dalam pembelajaran. Iya, wah. Saya sependapat dengan Bu Enggal. Lalu menurut
Bu Enggal, apa yang membuat murid-murid Bu Enggal itu nantinya akan merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran yang akan Bu Enggal lakukan seperti yang disebutkan tadi? Hmm, menurut pendapat saya, yang membuat anak senang itu apabila mereka terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, anak-anak itu tidak hanya mendengarkan teori dari saya, tapi mereka menerapkan pembelajaran dengan aktif. Semisalkan dengan presentasi, wawancara, diskusi. Jadi mereka langsung tidak hanya pengetahuan saja, tetapi keterampilan juga diterapkan, Bu Eka, di dalam kelas. Begitu. Iya, betul, betul sekali Bu. Dalam nantinya Bu Enggal dalam melaksanakan hal-hal tersebut, rencana-rencana tersebut nanti akan melibatkan siapa kira-kira Bu Enggal? Bismillah ya Bu, rencana saya. Rencana saya itu nanti eh, yang pertama saya akan menggunakan berbagai macam variasi teknik dalam mengajar. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan berbagai sumber sehingga anak itu nanti termotivasi dengan baik. Nah, rencananya nanti karena saya menggunakan medianya itu dari berbagai sumber, kemungkinan saya akan melibatkan rekan sejawat yang paham dengan IT Ibu. Jadi nanti bisa membantu saya ketika saya berkaitan dengan IT. Begitu Bu Eka. Oke, luar sekali rencana Bu Enggal. Ya, mudah-mudahan berhasil dan membawa perubahan yang ke arah positif. Lalu komitmen Bu Enggal Amin, terhadap amin. rencana Bu Enggal tersebut itu apa? Oke, Bismillah. Ibu, komitmen saya mulai dari besok, saya akan mengajak berbicara anak-anak tertentu secara intensif, kira-kira pembelajaran seperti apa yang mereka minati, sehingga motivasi mereka itu akan meningkat. Yang kedua, saya akan menggunakan berbagai sumber media untuk menambah pengetahuan anak-anak. Kemungkinan nanti akan ada aplikasi-aplikasi IT yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, nanti saya akan meminta bantuan rekan saya seperti Pak Fikri yang beliau itu mumpuni di bidang IT. Begitu, Bu Eka. Ya, luar biasa sekali rencana dari Bu Enggal itu. Saya sangat mendukung dengan ide cemerlang Bu Enggal. Saya doakan semoga mudah-mudahan berjalan dengan lancar dengan sesuai harapan Bu Enggal. Amin, amin. Selanjutnya Terima kasih bagaimana banyak, Bu perasaan Eka. Bu Enggal? Bagaimana perasaan Bu Enggal setelah bercerita tadi? Alhamdulillah, Bu. Rasanya tuh lega sekali. Dari kemarin saya kepikiran rasanya tuh kayak berat. Ternyata semua permasalahan ada solusinya. Terima kasih banyak, Bu Eka. Terima kasih sekali. Sama-sama Bu, mudah-mudahan berhasil dalam mewujudkan rencana-rencana Bu Enggal tersebut. Terima kasih, Amin, terima kasih. amin. Terima kasih banyak, Bu Eka. Tetap semangat Bu Permisi. Enggal. Tetap semangat, pasti, Bu. Sama-sama. Hmm. Baik, terima kasih Bu Eka. Ya, Bu Eka telah melakukan coaching dengan baik ya. Tadi tahapan-tahapan alur tirta sudah bisa terlewati dengan baik. Contohnya tadi dari pertama tujuan, Bu Eka itu sudah bisa bertanya maksud dari pertemuan hari ini. Tadi apa sih yang Bu Enggal harapkan dari pertemuan kita hari ini gitu. Kemudian yang kedua, Bu Eka juga sudah mampu eh, menggali atau mengidentifikasi permasalahan pada Bu Enggal gitu. Tadi Bu Enggal bisa mengungkapkan eh, tentang rendahnya motivasi belajar siswa itu karena dari pertanyaan Bu Eka tadi. Nah, penyebab Bu Eka sudah menanyakan apa sih penyebab dari permasalahan tersebut. Itu salah satunya untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga di rencana. Bu Eka juga sudah mampu menstimulus gitu ya Bu Enggal untuk bisa menemukan ide-ide cemerlangnya gitu. Dan Bu Eka menguatkannya dengan
memotivasi seperti itu. Jadi terima kasih, selamat sudah melakukan coaching dengan baik. Terima kasih Bu Romla. Assalamualaikum Bu Enggal. Waalaikumsalam Bu Eka. Apakah Bu Enggal sudah siap ini melaksanakan coaching? Insya Allah siap Bu Eka. Bu Eka, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Enggal ini? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Eka. Ya. Sebelum melakukan proses coaching, saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu. Yang pertama, apa yang Bu Enggal lakukan untuk tetap present sebelum dan sesudah melaksanakan coaching ini? Jadi Ibu, hal-hal yang saya lakukan agar saya tetap presence dalam coaching ini, yang pertama adalah saya fokus pada coaching. Kemudian yang kedua, saya menumbuhkan rasa empati kepada coaching untuk menghargai pendapatnya. Yang ketiga adalah saya fokus dengan alur coaching berupa alur tirta. Begitu Bu Eka? Baiklah Bu Enggal. Selanjutnya, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching kali ini. Baik, untuk lebih spesifiknya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah terkait presence Bu Eka atau kehadiran penuh. Ya, berarti yang dikembangkan kehadiran penuh ya. Ya, betul Selanjutnya, sekali. indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan proses coaching ini itu apa Bu? Baik, jadi indikator kesuksesan saya dalam melakukan coaching yang pertama adalah saya fokus kepada coaching, berarti saya mendengarkan keluh kesahnya coaching. Yang kedua adalah saya tumbuhnya empati saya untuk menghargai pendapat coaching. Dan yang ketiga adalah saya menerapkan alur tirta dengan konsisten. Begitu Bu Eka? Baik Bu Enggar, silahkan untuk melaksanakan coaching. Monggo digunakan waktunya dengan baik. Terima kasih banyak Bu Eka. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Enggal, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Romla, selamat siang. Aduh, Bu Enggal apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Bu Romla bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu, namun ada ini ya sedikit yang mengganjal ini Bu. Sepertinya saya mencari-cari Bu Enggal dari kemarin nggak ketemu-temu. Alhamdulillah ketemu di TU ini juga ya Bu Enggal ya. Gimana Bu Enggal, ada waktu nggak Bu Iya. siang ini Bu? Iya, alhamdulillah Bu Romlah ada. Saya kebetulan pekerjaannya sudah selesai dan tidak sibuk sekarang. Silakan Bu Romlah, barangkali ada yang akan didiskusikan. Baik, kita ke ruang meeting saja mungkin ya Bu, yang lebih sepi sehingga kita enak ngobrolnya Bu. Iya, baik-baik. Ayo Bu Romlah, kita ke ruang meeting. Oke. Jadi begini Bu Enggal. Ya Allah, saya tuh dari kemarin ini ya pusing sekali ini mau cerita kepada siapa. Nah, saya tuh punya permasalahan bahwa saya di dalam kelas itu ketika mengajar kok anak-anak itu lebih cenderung rame sekali Bu Enggal. Ya, anak-anak itu yang memperhatikan saya ataupun teman yang sedang presentasi itu sedikit sekali Bu Enggal. Anak-anak cenderung ngobrol sendiri, ada yang bermain sendiri. Sepertinya itu lebih tertarik gitu daripada untuk fokus pada pembelajaran saya, Bu Enggal. Begitu ya Bu Romlah. Ternyata anak-anak itu ramai ya di kelas ketika sedang pembelajaran. Jadi ada aja yang mereka lakukan. Bu Romlah, kira-kira apa sih tujuan Bu Romlah atau harapan Bu Romlah atas diskusi kita kali ini?
Nah, sebenarnya saya ingin ini loh, Bu, ingin mendapat jalan keluar dari masalah ini loh, Bu. Karena kan untuk kurikulum Merdeka ini atau untuk ya intinya kita mendidik sebagai guru itu kan nggak boleh membentak, nggak boleh intinya kasar kepada murid-murid ya, Bu. Maka dari itu lah saya pusing nih harus bagaimana ini, Bu. Maka dari itu saya bertemu dengan Bu Enggal ini, Bu. Luar biasa sekali Bro Melah. Iya, iya. Eh, Terkait dengan kurikulum Merdeka ya, anak-anak memang kita harus lebih bisa belajar lagi supaya lebih sabar menangani anak ya Bro Melah. Apalagi kalau anak-anak itu ramai di kelas. Nah Bro Melah, kira-kira menurut Bro Melah itu apa penyebab anak-anak itu cenderung ramai di kelas ketika pembelajarannya Bro Melah? Barangkali bisa diceritakan Bu Romlah? Mungkin menurut saya sih ini ya Bu, kalau saya mungkin belum bisa memfasilitasi anak dengan media pembelajaran yang menarik bagi anak gitu. Mungkin saya kan selama ini hanya pakai gambar, terus pakai artikel. Mungkin anak-anak itu bosan kalau membaca artikel terus ya Bu, karena bahasa Indonesia itu kan teks, teks, dan teks gitu. Nah, mungkin salah satunya itu, Bu. Kemudian yang kedua, mungkin saya juga ini eh, seringnya memberi kesempatan kepada anak yang sudah pinter saja gitu, Bu. Anak-anak yang kurang aktif, kadang kurang saya maksimalkan seperti itu, Bu. Iya, ya, baik-baik. Jadi yang saya tangkap kemungkinan penyebabnya adalah yang pertama penggunaan textbooks yang kontinu ya, terus-menerus tanpa variasi. Kemudian yang kedua, ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak tertentu saja ya. Iya, betul sekali Bromlah. Jadi mungkin itu bisa menjadi penyebab kenapa anak ribut ramai sendiri di dalam pembelajaran. Nah, Bromlah, kira-kira ketika hal tersebut terjadi di kelas, apa yang menurut Bromlah itu bisa dilakukan supaya anak itu menjadi lebih aktif, lebih tertarik di pembelajaran ibu, sehingga anak itu tidak sibuk ramai sendiri. Nah, saya jadi terpikirkan ini ya, Bu. Yang pertama, mungkin saya harus menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi anak, khususnya audiovisual gitu. Jadi anak-anak mungkin lebih tertarik ya, Bu. Kemudian yang kedua teknik. Teknik yang saya gunakan mungkin lebih cenderung ke teknik bermain karena kalau saya lihat sih anak-anak di situ pada senang bermain ya, Bu. Mungkin saya nanti bisa menggunakan teknik bermain mungkin ya dalam pembelajaran dan akan memberikan kesempatan kepada semua siswa. Artinya tidak pilih kasih mungkin ya Bu. Jadi saya akan sabar ketika anak mungkin yang masih kurang aktif akan dimotivasi mungkin seperti itu Bu. Hmm, Bagus sekali, Bro Mlah. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Romlah. Yang pertama itu menggunakan berbagai macam media ya. Tadi itu mungkin bisa membuat anak-anak itu lebih terlibat dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada seluruh anak untuk bisa berpartisipasi lagi. Bu Romlah harus lebih sabar lagi. Itu suatu gagasan yang luar biasa sekali, Bu Romlah. Nah, Bu Romlah, berkaitan dengan hal tersebut, kira-kira rencana apa yang akan Ibu Romlah lakukan untuk bisa mengatasi permasalahan yang sedang Bu Romlah hadapi kali ini? Nah, rencana yang pertama, niatnya saya nanti akan mendesain pembelajaran semenarik mungkin, Bu, di antaranya dengan menggunakan media berbasis audiovisual. Kemudian yang kedua, teknik pembelajaran bermain ya, Bu. Mungkin kalau saya punya ini yang modelnya jonjang gitu, nanti pakai jonjang gitu ya, Bu. Ya, seperti apa nanti akan saya ini, Bu, actionnya akan saya perlihatkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya akan kalau di kelas lebih akan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang aktif dulu, Bu. Akan saya balik gitu. Jadi yang kurang aktif dalam pembelajaran saya tapi rame dia, akan saya beri kesempatan terlebih dahulu. Mungkin selama ini anak itu ingin mendapat kesempatan. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Bu Enggal, dan kemudian saya juga akan meminta bantuan teman saya. Kebetulan saya ada teman Pak Wagiman
dan Pak Jafar yang ahli IT dan biasa edit video gitu. Biasanya kami kolaborasi, saya idenya, beliau yang bagian editnya. Mungkin seperti itu, Bu Enggal. Keren-keren sekali, super sekali Ibu, luar biasa. Iya, saya sangat apa namanya ya mengapresiasi yang Ibu rencanakan tadi menggunakan berbagai media, audio visual dan yang lain. Kemudian di situ Ibu juga memberikan kesempatan yang banyak untuk anak lain yang barangkali lebih banyak apa namanya membuat keributan di kelas. Dan yang ketiga, luar biasa sekali Ibu, Ibu menggandeng rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan. Memang sekarang kan kita perlu berkolaborasi ya Ibu dengan semua rekan. Bagus sekali. Baik Bu Romlah, terkait dengan rencana yang Ibu lakukan tersebut, kira-kira komitmen apa yang akan diwujudkan Bu Romlah dalam menerapkan rencana-rencana Ibu tadi? Ya, jadi insya Allah mulai besok saya pokoknya bersungguh-sungguh ya Bu, bersungguh-sungguh akan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, kemudian teknik bermain memfasilitasi anak-anak yang pada dasarnya suka bermain. Kemudian saya juga berjanji akan lebih sabar lagi memberi kesempatan kepada anak-anak yang tadinya kurang fokus gitu atau kurang aktif mengikuti pembelajaran saya, namun dia ramai sendiri, akan saya beri kesempatan yang pertama, seperti itu, Bu. Oke, alhamdulillah. Luar biasa sekali, bangga sekali saya Bu Guru seperti Bu Romlah ini. Eh, Bu Romlah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi panjang? Wah, rasanya plong sekali pokoknya, Bu, luar biasa, lega. Akhirnya saya hari ini bisa bertemu dengan Bu Enggal. Dari kemarin saya mencari-cari Bu Enggal loh, Bu. Ya Allah, Bu Enggal mungkin karena sibuk sekali ya, Bu. Terima kasih sekali, Bu. Mohon maaf ya Ibu. Iya, Iya, sama-sama ya Bu ya. Saya mendoakan oke, yang terima terbaik untuk kasih. Bu Romelah. Semoga segala rencana bisa terlaksana dengan baik ya Ibu. Tetap semangat, semangat, semangat Baik, dan semangat untuk semangat, Bu. pendidikan dan murid. Terima kasih pada Bu Enggal dan Bu Romlah yang sudah melaksanakan coaching dengan sangat luar biasa menurut saya. Eh, dari pengamatan saya tadi, kompetensi inti dari coaching itu sudah terpenuhi semuanya. Dan coach sudah menjadi pendengar yang baik dan sudah melaksanakan alur tirta dengan urut juga. Menurut saya semuanya ini sangat luar biasa. Terima kasih dari saya. Seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu wabarakatuh. Eka. Sama-sama. Terima kasih. Baik, saya Oke, Assalamualaikum Bu Romelah. Waalaikumsalam Bu Enggal, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Romelah kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu, tetap semangat. Iya, tetap semangat dong. Iya, Bromlah. Jadi, saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang coaching yang akan Bu Romlah lakukan, Nggih. Kira-kira dalam coaching nanti, Bu Romlah, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Romlah? Ya, saya ini Bu akan present ya Bu, atau kehadiran penuh yang akan saya kembangkan, yaitu tetap fokus pada dan konsentrasi pada koci, kemudian rasa empati dan peduli atas masalah yang dialami koci, kemudian tetap menggunakan alur tirta. Mungkin seperti itu Bu Enggal. Ya, baik. Kemudian kira-kira apa indikator dari kesuksesan pengembangan kompetensi tersebut, Bu Romlah? Ya, indikatornya apabila saya itu sudah mampu menjadi pendengar yang baik, Bu. Dan saya itu sudah mampu eh,
memberi penguatan gitu kepada permasalahan Koci atau solusi-solusi yang diambil oleh Koci. Saya beri penguatan, kemudian saya juga tetap berpedoman pada alur tirta. Seperti itu, Bu. Ya, Ibu, bagus sekali. Silakan digunakan waktunya untuk proses coaching, Ibu. Dipersilakan, Bu Romela. Baik, terima kasih. Ya, Bu Eka, silakan. Assalamualaikum, permisi Bu Romla. Apakah Bu Romla hari ini sibuk? Waalaikumsalam Bu Eka, ya Allah lama nggak ketemu. Ya, Ya, hari ini Bu saya sebenarnya Romla nggak sibuk. nggak sibuk kok Bu, kebetulan ini lagi jam ini setelah jam istirahat, kemudian jam istirahat juga saya ada kosong 1 jam Bu, ada yang bisa saya bantu? Bu. Iya Bu, saya mau diskusi nih terkait kondisi di murid di kelas saya ini Bu. Oke, sini-sini Bu, ke ruangan ini saja ya Bu, multimedia yang lebih eh, nyaman gitu tempatnya, sehingga tidak banyak yang lalu lalang. Oke, sini Bu. Ya, duduk Baik Bu Bu, Eka. terima kasih sekali Bu Romla atas waktunya. Sama-sama Bu Eka, ada Begini yang Bu bisa. Romla, Ya. iya, akhir-akhir ini saya Mm-mm. melihat murid di kelas saya itu cenderung tidak fokus dalam belajar dan motivasi belajarnya yang sangat rendah, Bu. Saya Jadi bingung sangat mengatasi mereka. jadi intinya motivasi murid yang rendah ya Bu ya, permasalahan Bu Eka. Nah, Iya. sekarang apa sih yang Bu Eka harapkan dari pertemuan kita hari ini Bu Eka? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami, Bu, tentang motivasi belajar yang sangat rendah terutama pada mata pelajaran IPAS, Bu, karena ini mungkin Hmm, pelajaran baru di kurikulum Merdeka ini, Bu. baik Bu Eka, jadi intinya motivasi rendah terutama pada pelajaran IPAS ya. Nah, kira-kira eh, apa sih yang menyebabkan murid-murid Bu Eka itu memiliki motivasi yang rendah sehingga kurang bergairah dalam mengikuti pembelajaran IPAS itu Bu Eka? Iya. Mungkin sejauh ini saya itu kurang memiliki motivasi dalam mengajar atau ya Bu, atau mungkin metode yang saya terapkan dalam mengajar itu masih itu-itu saja. Mungkin mungkin mereka bosan dengan metode ceramah yang sering saya gunakan dalam mengajar. Yang kedua, Mm-mm. terkadang saya itu meminta siswa untuk mencatat materi di papan tulis dan terlalu dominan untuk berbicara di depan murid sehingga mereka merasa bosan, bahkan ada yang cerita sendiri, ada yang ngantuk, begitu Bu. Baik ya. Ternyata Bu Eka tahu ya penyebabnya itu ya tadi kurang motivasi, kemudian cenderung menggunakan media model ceramah, sehingga anak-anak pada mengantuk ya Bu, kurang termotivasi. Nah, Iya, kira-kira benar. Bu Eka punya pemikiran yang cemerlang mungkin untuk mengatasi hal tersebut gitu. Kira-kira ada yang Hmm, sudah terpikirkan oleh Bu Eka? iya. Banyak sebetulnya Bu pemikiran saya yang saya pikirkan dan kepengin saya tuangkan ke murid-murid saya sebetulnya. Menurut saya murid-murid saya itu butuh pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. Tidak monoton sehingga membuat murid merasa bosan. Dan saya mungkin akan membiarkan mereka itu berpikir kritis dan bereksplorasi sesuai dengan minat dari mereka masing-masing. Begitu apa ya, Bu? Oke, ini hebat sekali rencana Bu Eka ya. Ternyata ya, Bu Eka akan membuat pembelajaran yang menyenangkan, kemudian membuat ini ya berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi. Ini Betul. luar biasa sekali Bu Eka. Nah, kira-kira dari ini nanti rencananya Bu Eka itu siapa sih yang akan dilibatkan gitu? Yang akan dilibatkan dalam hal ini agar tadi rencana-rencana Bu Eka bisa berjalan dengan lancar dan baik gitu, Bu. Iya.
Betul Bu, pasti saya akan melibatkan terutama teman saya Bu Fani. Itu saya dekat dengan Bu Fani karena dia selalu membantu saya karena saya masih IT-nya itu sangat kurang Bu. Dalam dalam IT saya itu sangat Hmm. sangat rendah. Nanti saya akan meminta bantuan dia kalau di kelas misalkan memasang IT atau mungkin Hmm. mengedit-edit video atau membuatkan PPT. Begitu, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi Bu Eka itu nanti bisa melibatkan teman ya, rekan sejawat untuk membantu kesulitan Bu Eka. Bagus sekali Bu, ini saling saling membantu intinya ya Bu Eka ya. Nah, ini ternyata Bu Eka ini hebat. Luar biasa ya Bu Eka ya. Sudah bisa menemukan masalahnya Bu Eka. Sudah intinya kan Bu Eka sekarang sudah tahu apa yang akan Bu Eka lakukan. Nah, sekarang bagaimana sih perasaan Bu Eka ketika dengan pertemuan kita hari ini, Bu? Saya sudah merasa lega, Bu Romlah. Terima kasih sudah bisa mendengarkan cerita saya ini, keluh kesah saya ini, Bu. Alhamdulillah, semoga apa yang direncanakan Bu Eka berjalan baik, motivasi siswa Amin. menjadi semakin meningkat, anak-anak pokoknya semakin menyenangkan, intinya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa ya Bu, terutama dalam pelajaran IPAS tadi. Baik Bu Eka, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Sementara yang saya keluhkan ini dulu, Bu. Supaya tidak mengganggu Bu Romlah terlalu lama. Oke, oke. Sementara ini saja. Baik, kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi, kebetulan saya masih ada jam ini, Bu. Mohon maaf, nanti saya masuk dulu, nggih. Nanti semoga berhasil. Tetap semangat, Bu Eka. Bu Eka adalah guru yang hebat, Terima luar biasa. kasih. Oke, Terima ya, kasih. sampai jumpa. Terima kasih sekali Bu Assalamualaikum. Romlah waktunya. Sama-sama, Bu Eka. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo Bu Nola. Iya, Bu Enggal. Ya, terima kasih. Tadi sebuah coaching yang luar biasa. Yang saya hasil dari pengamatan saya adalah yang pertama, Ibu sudah mengembangkan kompetensi yang baik, yaitu tentang presence, kehadiran penuh. Sudah memusatkan semua konsentrasi kepada koci, kemudian sudah menerapkan alur tirta. Selain itu juga Ibu sudah menumbuhkan rasa empati kepada koci. Kemudian tadi dari alur tirta tersebut, Ibu juga sudah sampai memaksimalkan atau memberdayakan koci untuk sampai pada tahap dia menemukan solusi untuk permasalahannya. Begitu Ibu dari pengamatan saya. Baik, terima kasih Bu Keren sekali. Enggal. Terima kasih Oke, Bu. sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu. Iya, semuanya terima kasih.